Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Mikologi akan membawakan materi tentang kokidioidomikosis dengan dosen pengampu Ibu Rafika SSI MKes. Kami beranggotakan 3 orang, salah satunya itu saya sendiri, Cicilia Odius Wanimbo, akhiran NIM 060, dan teman saya Muhammad Akil Ainun Naim dengan akhiran NIM 073, dan yang terakhir Sandy Win Gloria Kondorura dengan akhiran NIM 086. Adapun topik pembahasannya yaitu definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, penata laksanaan, dan pencegahan. Definisi: kokidioidomikosis adalah salah satu infeksi jamur sistemik yang disebabkan oleh jamur dimorfik Coccidioides imits atau Coccidioides passadasi. Jamur ini hidup dalam tanah kering dan berdebu di daerah endemik, terutama di wilayah barat daya Amerika Serikat, Meksiko, serta beberapa bagian Amerika Tengah dan Selatan. Infeksi terjadi ketika seseorang menghirup spora dalam bentuk Arthrochonidia yang terdispersi ke udara melalui gangguan tanah seperti balai debu, konstruksi, atau aktivitas pertanian. Setelah masuk ke saluran pernafasan, spora akan berubah bentuk menjadi sferul di dalam jaringan paru-paru dan mulai berkembang biak, menyebabkan reaksi inflamasi lokal. Kokidioidomikosis dapat menimbulkan berbagai manifestasi klinis, mulai dari infeksi ringan menyerupai influenza atau pneumonia, hingga batuk yang lebih berat seperti infeksi paru kronis atau penyebaran ke organ lain, atau yang bisa disebut diseminasi, terutama pada individu dengan sistem imun yang lemah. Penyakit ini juga dikenal sebagai Valley Free Fever dan merupakan salah satu mikosis sistemik endemik. Selanjutnya yaitu epidemiologi. Area yang endemik untuk C. immitis adalah daerah yang sangat tandus, yang menyerupai Lower Stoner Life Zone. Area tersebut mencakup daerah bagian di barat daya, terutama lembah San Joaquin and Sacramento di California, daerah sekitar Tucson dan Phoenix di Arizona, lembah Rio Grande, dan daerah serupa di Amerika Tengah dan Selatan. Coccidioides dapat diisolasi dari tanah dan hewan pengerat asli daerah tersebut, dan aktivitas uji kulit pada populasi menunjukkan bahwa banyak manusia yang telah terinfeksi. Tingkat infeksi paling tinggi selama bulan kering dan di musim panas dan gugur. Saat paling banyak terdapat pada debu titik insiden infeksi. Dan penyakit yang tinggi dapat terjadi setelah badai debu selama endemik kokidioidomikosis di lembah senja kuning di California pada tahun 1091 sampai 1093. Kejadian koksidioidomikosis meningkat lebih dari 10 kali lipat. Peningkatan presipitasi pada musim semi tahun tersebut telah dianggap sebagai stimulus dari lingkungan. Penyakit tidak menular dari orang ke orang, tidak ada bukti peran hewan pengerat yang terinfeksi pada jamur tersebut. Selanjutnya etiologi. Penyebab kokidioidomikosis adalah Coccidioides immitis dan Coccidioides passadasi. 2 spesies jamur patogen dimorfik dari genus Coccidioides. Dalam tanah kering dan berdebu di daerah endemik, jamur ini tumbuh sebagai miselium bersepta yang membentuk Arthrochonidia atau spora aseksual. Arthrochonidia ini mudah terlepas ke udara dan dapat terhirup oleh manusia atau hewan.
Di dalam jaringan tubuh hospes, Arthrochonidia berubah menjadi bentuk sferula berdinding tebal yang berisi endospora, menandakan fase parasitik jamur. Setelah sferula pecah, endospora dilepaskan dan dapat membentuk sferula baru, melanjutkan siklus infeksi. C. imitis umumnya ditemukan di California bagian tengah atau di lemah San Joaquin, sedangkan C. posadacei tersebar lebih luas di Amerika bagian barat daya, Meksiko, dan Amerika Tengah Selatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Coccidioides imitis. Untuk makroskopis, yang pertama yaitu koloni tumbuh cepat pada media Saburot dextrose agar atau SDA pada suhu kamar. Yang kedua, awalnya tampak lembut, halus dan berwarna putih keabu-abuan. Yang ketiga, seiring pertumbuhan koloni menjadi kering, padat dan tampak seperti kapas atau bludru. Yang keempat, permukaan koloni dapat berubah menjadi berbutir halus karena pembentukan Arthrochonidia. Yang kelima yaitu bagian bawah koloni biasanya berwarna kekuningan hingga kecoklatan. Yang keenam, tekstur koloni flokos atau berserat hingga granular tergantung lama inkubasi. Yang ketujuh, pertumbuhan dapat menutupi seluruh permukaan media dalam 3-5 hari pada suhu kamar. Selanjutnya yaitu pada mikroskopis. Yang pertama yaitu termasuk jamur dimorfik yang tumbuh sebagai miselium di lingkungan dan sferula di jaringan tubuh. Yang kedua, pada fase miselial terlihat hifa bersepta halus dengan Arthrochonidia berbentuk silindris atau kotak berukuran kurang lebih 2-4 mikrometer atau 3x6 mikrometer. Arthrochonidia berbentuk berderet di sepanjang hifa dan mudah terlepas, menjadi bentuk infektif utama yang dapat terhirup. Yang keempat, dalam jaringan tubuh hospes, Arthrochonidia berubah menjadi sferula berdinding tebal berukuran 20-80 mikrometer, berisi banyak endospora. Yang keenam, sferula matang akan pecah dan melepaskan endospora yang dapat berkembang menjadi sferula baru. Selanjutnya yaitu ada Coccidioides posadacei. Untuk makroskopisnya, yang pertama, koloni tumbuh cepat pada media Saburot dextrose agar atau SDA. Yang kedua, awalnya tampak lembut, lembab dan berwarna putih keabu-abuan. Yang ketiga, seiring waktu menjadi kering, padat dan tampak seperti kapas atau bludru. Yang keempat, permukaan koloni dapat berubah menjadi berbutir halus karena pembentukan Arthrochonidia. Yang kelima, bagian bawah koloni biasanya berwarna kekuningan atau kecoklatan. Yang keenam, pertumbuhan dapat menutupi seluruh permukaan media dalam beberapa hari pada suhu kamar. Pada mikroskopis, yang pertama yaitu jamur bersifat dimorfik, memiliki bentuk miselium di lingkungan dan sferula di jaringan tubuh. Yang kedua, pada fase miselial atau saprobik, tampak hifa bersepta dengan Arthrochonidia berbentuk silindris atau kotak berukuran kurang lebih 2-4 mikrometer. Yang ketiga, Arthrochonidia terbentuk berderet di sepanjang hifa dan mudah terlepas menjadi spora infektif. Yang keempat, di jaringan tubuh hospes atau fase parasitik, jamur berubah menjadi sferula berdinding tebal berukuran 20-80 mikrometer. Sferula berisi banyak endospora kecil 2-5 mikrometer yang akan dilepaskan pada sferula pecah. Yang keenam, setelah dilepaskan, endospora dapat berkembang menjadi sferula baru, melanjutkan siklus infeksi. Ada juga patofisiologinya yaitu Coccidioidomycosis ditularkan melalui penghirupan spora. Spora terdapat di dalam tanah dan dapat terbawa udara dalam debu yang terbawa angin. Oleh karena itu, pekerjaan tertentu, misalnya bertani, konstruksi dan aktivitas rekreasi di luar ruangan meningkatkan risiko. Epidemi dapat terjadi ketika hujan lebat yang mendorong pertumbuhan miselia diikuti oleh kekeringan dan angin kencang. Karena perjalanan dan keterlambatan timbulnya manifestasi klinis, infeksi dapat menjadi nyata di luar daerah endemis. Setelah terhirup spora C, imitis berubah menjadi sferul besar yang invasif terhadap jaringan. Saat sferul membesar dan kemudian pecah, masing-masing melepaskan ribuan endospora kecil yang dapat membentuk sferul baru. Penyakit paru ditandai dengan reaksi granulomatosa, akut, subakut, atau kronis dengan berbagai tingkat
Fibrosis, lesi dapat mengalami kavitas atau membentuk lesi nadular seperti koin. Penyakit paru ditandai dengan reaksi granulomatosa akut, subakut atau kronis dengan berbagai tingkat. Fibrosis, lesi dapat mengalami kavitas atau membentuk lesi nodular seperti koin. Kemudian yaitu ada manifestasi klinis. Yang pertama, infeksi terjadi setelah inhalasi Artoconidia dari tanah yang terkontaminasi. Yang kedua, masa inkubasi berlangsung sekitar 1-3 minggu. Yang ketiga, sebagian besar kasus atau sekitar 60% asimptomatik atau hanya menimbulkan gejala ringan mirip flu. Yang keempat, berbentuk primer akut ditandai dengan demam, batuk kering, nyeri dada, malaise dan artalgia. Yang kelima, dapat disertai ruam erythema nodosum atau erythema multiforme pada kulit. Yang keenam, pada sebagian kecil penderita infeksi berkembang menjadi bentuk kronik atau progresif dengan infiltrat paru menetap, kavitas dan hemoptisis. Yang keenam, disemisasi dapat terjadi ke kulit, tulang, sendi dan sistem saraf pusat, terutama pada individu dengan imunitas rendah. Yang ketujuh, infeksi dapat bersifat laten dan reaktivasi bisa terjadi bertahun-tahun kemudian. Yang kedelapan, yaitu risiko tinggi terdapat pada imunokompromis wanita hamil dan orang keturunan Afrika atau Filipina. Selanjutnya yaitu pemeriksaan langsung. Adapun alatnya yaitu yang pertama mikroskop dengan perbesaran 10 kali dan 40 kali. Yang kedua ada objek gelas dan cover gelas. Yang ketiga pipet Pasteur atau loop inkulasi steril. Yang keempat pinset dan gunting kecil steril. Yang kelima tabung reaksi atau wadah sampel steril. Yang keenam adalah laminar airflow atau biosafety cabinet BSL 3 untuk keamanan kerja. Yang keenam spidol tahan air dan label sampel. Yang ketujuh alat pelindung diri lengkap. Untuk bahannya yaitu yang pertama larutan KOH 10-20% kalium hidroksida sebagai pelarut jaringan. Yang kedua sampel klinis putum, luka cairan bronkolevalor atau jaringan biopsi. Yang ketiga cairan fisiologis steril atau NaCl 0,9%. Yang keempat yaitu alkohol 70% dan tisu steril untuk desinfeksi area kerja. Pemeriksaan langsung yaitu yang pertama, persiapkan alat dan bahan di bawah biosafety cabinet BSL 3 dengan APD lengkap. Yang kedua, ambil sampel klinis berupa putum atau jaringan biopsi menggunakan alat steril. Yang ketiga, letakkan sampel sedikit saja di atas objek gelas bersih. Yang keempat, teteskan 1-2 larutan KOH 10-20% pada sampel. Yang kelima, tutup dengan cover gelas secara perlahan agar tidak terbentuk gelembung udara. Yang keenam, diamkan 5-10 menit agar KOH melarutkan debris dan jaringan sehingga struktur jamur tampak jelas. Yang ketujuh, jika diperlukan panaskan ringan atau sampai tidak mendidih di atas api kecil atau hot plate untuk mempercepat proses pelarutan. Yang ke-8, amati di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 10 kali dan 40 kali. Yang ke-9, amati adanya struktur khas berupa spirula berdinding tebal 20-80 mikrometer berisi endospora kecil 2-5 mikrometer. Yang terakhir adalah catat hasil pengamatan dan buang sisa sampel ke wadah limbah infeksius sesuai prosedur biosafety. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan mikroskopis. Yang pertama ada mikroskop cahaya, yang kedua objek gelas dan cover gelas, yang ketiga ada OC, spatula kecil atau pinset steril, yang keempat ada tabung reaksi atau wadah kecil, yang kelima ada laminar airflow, yang terakhir ada alat pelindung diri lengkap atau APD. Untuk bahannya, yang pertama ada Colonicoccidioides sp dari media SDA, yang kedua ada lactophenol cotton blue, yang ketiga ada alkohol 70% dan juga ada bunsen. Selanjutnya untuk cara kerja dari pemeriksaan mikroskopis, yang pertama yaitu gunakan APD lengkap dan lakukan semua prosedur di biosafety cabinet atau BSL 3. Yang kedua, ambil sedikit Colonicoccidioides sp dari media SDA menggunakan OC, spatula atau pinset steril. Yang ketiga ada letakkan koloni pada objek gelas bersih. Yang keempat, teteskan lactophenol cotton blue pada koloni untuk pewarnaan dan
klarifikasi morfologi. Yang kelima, tutup dengan cover gelas secara perlahan agar tidak terbentuk gelembung udara. Yang keenam, amati sediaan di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali dan 40 kali. Yang ketujuh, identifikasi morfologika. Yang pertama, hifa bersepta. Yang kedua, arthrocondia berbentuk silindris atau kotak, tersusun berderet di sepanjang hifa. Yang kedelapan, catat hasil pengamatan sebagai bagian dari identifikasi jamur. Selanjutnya ada penata laksanaan kokidiodomikosis, di mana yang pertama ada kategori infeksi perut ringan. Untuk terapi utama itu observasi atau fluconazole untuk durasinya sekitar 3-6 bulan. Yang kedua, untuk kategori infeksi ada paru sedang sampai berat. Untuk terapi utamanya itu fluconazole atau itraconazole, itu durasinya sekitar 6-12 bulan. Yang ketiga, untuk kategori infeksi itu ada diseminata atau kulit atau tulang. Untuk terapi utamanya itu ada fluconazole atau amphotericin B, di mana durasinya itu sekitar kurang lebih 12 bulan. Yang selanjutnya untuk kategori infeksi meningitis, untuk terapi utamanya itu fluconazole dosis tinggi, durasinya itu seumur hidup. Selanjutnya adapun pencegahan. Yang pertama, hindari paparan tanah dan debu di daerah endemik. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri atau APD ketika sedang bekerja. Yang ketiga, edukasi masyarakat atau pasien. Yang keempat, kontrol medis berkala. Adapun kesimpulan, kokidiodomikosis atau Valley fever adalah infeksi jamur sistemik yang disebabkan oleh Coccidioides immitis dan Coccidioides posadaceae. Penularan terjadi melalui inhalasi spora dari tanah kering dan berdebu di daerah endemik. Infeksi dapat menimbulkan gejala ringan mirip flu sehingga berat seperti infeksi paru kronis atau diseminasi, terutama pada individu. Dengan pencegahannya meliputi menghindari paparan debu, menggunakan APD, serta meningkatkan edukasi dan pengetahuan kesehatan.